Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, bertemu lagi di edisi Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Saat ini saya bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Banten, Kordip Organisasi. Selamat siang Pak Ocit. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya, tetap semangat puasa. Insya Allah. Puasa. Nah ini Pak Ocit biasa disebut dengan Kang Ocit. Kalau bekennya di media sosial itu disebutnya kakak dia. Betul ya Pak ya? Seperti ya, itu. Nah itu nama bekennya. Di tangan saya ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari sahabat Bawaslu yang masuk melalui DM Instagram maupun WhatsApp. Langsung saja saya bacakan Pak ya. Silakan. Oke. Ini dalam situasi puasa ya, Ramadan, tetap ini teman-teman bekerja Pak ya. Iya. Nah ini pertanyaan pertama Pak, dari @nau Anyelir. Tanya dong Min, saya lihat nama-nama nomenklatur di Divisi Bawaslu RI untuk pimpinan baru telah berubah. Apakah ada penetapannya terkait perubahan nomenklatur tersebut? Pengen tahu dong penetapannya. Silakan Pak. Oh iya. Di Bawaslu itu model kerjanya itu kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Makanya setiap anggota itu disebut sebagai pimpinan. Pimpinan. Nah, masing-masing itu membawahi divisi. Divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Nah, walaupun di Bawaslu RI itu ada yang disebut sebagai ketua dan ada anggota, sejatinya kerja mereka itu bersama-sama. Kolektif kolegial. Kolektif kolegial begitu. Nah, wujud dari kolektif kolegial itu adalah pleno. Nah, mungkin beberapa di antara kawan ada yang belum familiar dengan istilah pleno. Jadi pleno itu merupakan forum musyawarah anggota Bawaslu Republik Indonesia untuk menetapkan persoalan-persoalan yang dianggap strategis. Salah satu di antaranya adalah pembagian divisi dan nama-nama divisi. Jadi dasarnya pembagian nama dan penyebutan divisi itu adalah sidang pleno yang diikuti oleh mereka sendiri begitu. Jadi bukan oleh undang-undang, bukan oleh DPR, Mendagri atau Presiden sekalipun. Oh, jadi itu hasil pleno yang menentukan dirinya masing-masing memposisikan seperti apa. Ya, seperti itu. Oh, jadi bukan berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan peraturan pemerintah ataupun yang lainnya, Pak ya. Jadi itu berdasarkan hasil pleno mereka sendiri masing-masing. Begitu juga di provinsi ya, Pak ya. Termasuk begitu juga di provinsi. Misalnya di provinsi kita di Banten ada 7 anggota. Mereka nanti akan melakukan sidang pleno untuk menetapkan setiap keputusan yang dianggap strategis. Nah, ini pertanyaan dari Endah Sukma. Jadi pertanyaan dari Endah Sukma itu halo Endah Sukma, ini pertanyaannya saya bacakan tadi. Oh ya Pak, kok nomenklatur divisi di Bawaslu RI kan berubah ya katanya. Apakah di tingkat provinsi pun akan menyesuaikan? Ya. Nah, tadi seperti yang Bapak jawab tadi. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali itu. Ya, sementara ini kan di pusat itu ada 5 komisioner dan masing-masing membawahi divisi. Nah, di periode yang lalu itu semua anggota, semua komisioner itu membawahi divisi. Nah, hasil pleno Bawaslu periode sekarang itu ada sedikit perubahan. Satu di antaranya adalah untuk ketua itu tidak membawahi divisi khusus atau divisi tertentu. Semua divisi didelegasikan kepada masing-masing anggota. Nah, ini ke depan bisa jadi, saya sebut bisa jadi itu karena memang belum ada instruksi, belum ada edaran. Bisa jadi model yang diterapkan di pusat itu berlaku juga untuk provinsi, juga kabupaten dan kota. Gitu. Kita tunggu saja perkembangannya nanti. Tapi untuk selama ini
Di provinsi itu seluruh anggota atau seluruh komisioner itu juga membawahi divisi masing-masing. Misalkan ketua itu tidak diharuskan misalkan memegang jabatan divisi ini, nggak harus seperti itu ya? Di dalam aturan tidak ada disebut secara eksplisit seperti itu ya. Jadi berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan pendidikannya atau gimana ketika saat mereka pleno itu? Itu kami tentukan dalam sidang pleno, tentu dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk misalnya kompetensi dan latar belakang pendidikan ya, dan pengalaman ya. Juga pengalaman. Oke. Ayo, masih ada lagi pertanyaan? Masih Pak, masih ada 3 pertanyaan lagi. Silakan. Oke, pertanyaan yang ketiga dari @yuhu atau yuhulif. Yuhulif. Pertanyaannya seperti ini Pak. Tanya dong Min, kalau Bawaslu kabupaten kota, kenapa jumlah pimpinannya beda-beda antara kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota yang lain? Misalkan Cilegon itu komisionernya 3, nah, Kota Tangerang 5. Nah itu seperti apa Pak? Ya, bahkan itu bukan hanya di kabupaten kota. Perbedaan jumlah komisioner itu juga termasuk di level provinsi. Di provinsi juga ada perbedaan. Mengapa berbeda jumlah anggota Bawaslu di provinsi dan di kabupaten kota? Itu amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Nah, misalnya begini. Di Provinsi Banten, dari 8 kabupaten kota, 7 kabupaten kota jumlah komisionernya 5. Dan hanya 1 yaitu Cilegon yang jumlah anggotanya 3. Mengapa Cilegon hanya 3? Karena undang-undang mengamanatkan 2 hal yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah luas wilayah, dan yang kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Provinsi Banten yang paling sedikit itu adalah Cilegon. Jadi di Cilegon itu hanya 3. Termasuk jumlah ini di level provinsi. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 9 diantaranya jumlah komisioner provinsinya itu 7. Sementara yang lainnya itu 5. Itu yang 9 provinsi itu Sumatera Utara, Lampung, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian Papua. Mana lagi ya? Saya sebutkan 9 tadi itu. Nah, jadi di provinsi-provinsi yang saya sebutkan tadi itu, selain jumlah penduduknya lebih banyak dibanding provinsi lain, juga ada wilayah yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tetapi luas wilayahnya itu, contohnya geografisnya Papua. Itu Papua. Papua contohnya. Jadi jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tapi luas geografisnya tadi ya. Betul. Nah, apakah itu berdampak juga kepada pembagian divisi-divisi? Yang 3 dengan yang 5 tentu pasti akan ada perbedaan. Ya, tentu berbeda. Seperti apa, Pak? Seperti misalnya Bawaslu RI saja 5. Oke. Banten itu 7. Maka nama divisi tentu berbeda. Disesuaikan dengan jumlah komisioner yang ada. Seperti misalnya di provinsi lain itu divisi SDM dan organisasi di bawah 1 koordinator. Jadi 1 komisioner. 1 komisioner. Tapi di Banten, SDM dan organisasi itu dipisah. Ada Kordif SDM dan ada Kordif organisasi. Ya, seperti Bapak ini ya. Bapak jadi Kordif organisasi. Kordif SDM-nya Pak Nasehuddin. Oke, pertanyaan yang masuk selanjutnya itu dari @banakata. Pertanyaannya, kalau di Bawaslu Provinsi Banten ada Kordip SDM dan juga ada Kordip organisasi. Nah, ini pertanyaan nyambung tadi yang kita bicarakan. Nah, perbedaannya apa sih Min katanya dengan provinsi yang lainnya? Oke, kalau ditanya perbedaan dengan provinsi yang lainnya, mungkin yang dimaksud pertanyaan ini adalah dengan provinsi yang
komisionernya berjumlah 5. 5, ya. Betul. Yaitu salah satunya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa misalnya di provinsi lain SDM organisasi itu di bawah 1 komisioner. Sementara di Banten dan di 8 kabupaten, di 8 provinsi lainnya itu dipisah begitu. Nah, kalau ditanya apa fokusnya antara divisi SDM dan organisasi, tentu berbeda. Sederhananya, divisi SDM itu ya membawahi manusia, membawahi orangnya, membawahi staf dan pegawai, begitu. Sementara divisi organisasi itu lebih fokus kepada urusan internal rumah tangga Bawaslu itu sendiri. Gitu. Ini lagi di jam-jamnya rawan ini, Pak. Rawan di ibadah zuhur. Orang berpuasa itu kalau kerja biasanya udah mulai ngantuk, Pak, nih. Ya, sambil kita lihat kawan-kawan kita. Tetap semangat kan, Neng? Nah, masih semangat ya, walaupun bulan puasa. Ya. Ini masih semangat dalam bekerja ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Iya, oke, ini ada pertanyaan yang kelima. Dari @dd Sunandi 507. MSD 507. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Pak, kalau saya ingin melaporkan dugaan pelanggaran, tapi saya jauh nggak bisa ke kantor Bawaslu. Provinsi Banten. Nah, kira-kira melalui aplikasi apa atau melalui apa yang paling mudah dan apakah harus menyertakan identitas? Dan kalau tidak menyertakan identitas, apakah laporan saya tetap diproses? Ya. Pertanyaan seperti itu, Pak. Baik. Silakan. Ya, pertama saya tanggapi pada pertanyaan bagian pertama, perihal bagaimana cara melapor. Bila jarak domisili jauh ke kantor Bawaslu provinsi. Kami memiliki jajaran pengawas secara berjenjang. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai kelurahan dan desa. Bahkan pada hari H pemungutan dan penghitungan suara, kami juga punya pengawas di tingkat tempat pemungutan suara. Pengawas TPS. Jadi kepada adik yang bertanya tadi, Sunandi ya. Pada saatnya nanti bisa menyampaikan laporan, tidak mesti datang ke provinsi, tapi hubungi saja pengawas yang terdekat dengan domisili Anda. Nah, kalau itu langsung datang. Langsung datang, betul. Apakah ada aplikasi atau bentuk yang lainnya? Apakah melalui WhatsApp, apakah melalui website, apakah melalui email? Itu bisa dilakukan, Pak ya? Iya. Di era sekarang, media sosial sangat membantu kita untuk melakukan beragam aktivitas, termasuk juga menyampaikan laporan apabila sekiranya Anda menemukan kecurangan atau pelanggaran. Dan itu, media sosial itu bisa kita manfaatkan. Selain memang ada aplikasi khusus, bila pun itu agak katakanlah repot harus mengunduh sebelumnya, bisa buka website misalnya Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota di mana Anda bertempat tinggal. Jadi bisa langsung. Bahkan kalau memiliki nomor WA misalnya, itu juga bisa disampaikan lewat WA begitu. Nah, perihal apakah kemudian mesti melampirkan identitas, ada baiknya demikian, supaya laporan ini betul-betul valid dan bisa ditindaklanjuti. Bisa ditindaklanjuti. Bila pun tidak lantas bermakna, tidak akan ditindaklanjuti. Tidak demikian. Karena setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat, pun dengan informasi yang tidak terlalu utuh, itu akan kami tindak lanjuti. Menjadi di Bawaslu itu ada 2 cara. Pertama adalah kami yang menemukan temuan, dan yang kedua adalah laporan. Jadi bila pun kurang lengkap misalnya, contoh ada kekhawatiran melampirkan identitas, yang namanya melaporkan kecurangan pelanggaran kan ada ketakutan, rasa ketakutan ya. Itu tentu
dengan sepotong informasi pun cukup bagi kami. Ya. Dan itu nanti kami yang akan menindaklanjutinya sebagai sebuah temuan. Dan itu menjadi informasi awal ya. Informasi untuk awal. Nanti yang kita tindak lanjuti seperti itu. Yeah. Nah, itu pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir, Pak. Yang masuk pada sesi atau periode Bawaslu Ramadan sesi ini. Oke. Ya. Untuk pertanyaan yang belum saya bacakan akan dijawab pada sesi-sesi berikutnya dengan Kordip yang lainnya. Untuk closing statement, silakan Pak untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Saya sangat bahagia dan bangga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan Pak Ferry, ini menunjukkan bahwa ada antusiasme pada masyarakat. Bagi kita, bagi Bawaslu, pesta demokrasi itu dianggap sukses dan berhasil bukan semata-mata ditunjukkan oleh partisipasi pemilih yang tinggi, tetapi juga ditunjukkan oleh minimnya kecurangan dan pelanggaran. Dan tentunya adanya turut serta masyarakat dalam menegakkan keadilan pemilu ya, bersama rakyat. Persis demikian. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, demikian untuk sesi Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten kali ini. Jangan lupa sampaikan pertanyaan sahabat-sahabat Bawaslu semuanya melalui DM, Instagram ataupun melalui WhatsApp di nomor ini ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh, lanjut ya.